Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Ramadayanti, mahasiswi pendidikan profesi apoteker, Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin. Kali ini saya akan menjelaskan tentang PIO atau Pelayanan Informasi Obat pada Ibu Hamil dan Ibu Menyusui. Mengenai keamanan penggunaan obat pada ibu hamil dan ibu menyusui, masih awam diketahui oleh masyarakat bahkan di kalangan tenaga kesehatan, sehingga belum dapat memaksimalkan pemahaman penggunaan obat yang aman bagi ibu hamil dan ibu menyusui. Secara umum, panduan yang digunakan pada penggolongan keamanan obat pada ibu hamil dan ibu menyusui masih mengarah pada panduan FDA Amerika Serikat. Yang pertama akan kita bahas yaitu pada ibu hamil. Dalam masa kehamilan, banyak ibu hamil menggunakan obat atau suplemen pada periode organogenesis yang sedang berlangsung, sehingga resiko terjadi cacat pada janin lebih besar. Mengingat beberapa jenis obat dapat melintasi plasenta, maka penggunaan obat pada wanita hamil perlu dilakukan secara hati-hati. Nah, obat dapat menyebabkan cacat lahir atau teratogenesis dan akan meningkat pada usia kehamilan 3-8 minggu. Selama trimester kedua sampai ketiga, obat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan secara fungsional pada janin atau dapat meracuni janin melalui plasenta. Kategori tingkat keamanan penggunaan obat pada ibu hamil menurut FDA ada 5. Yang pertama, kategori A. Nah, kategori A ini aman untuk ibu hamil. Contoh obatnya yaitu vitamin C, vitamin B6, paracetamol, dan zinc. Yang kedua, kategori B. Kategori ini cukup aman untuk janin seperti amoksisilin, ampicillin, cefadroxil, cefixim, clopidogrel, dan sebagainya. Yang ketiga, kategori C. Nah, golongan ini dapat beresiko. Jika perlu digunakan, obat hanya dianjurkan jika manfaatnya lebih besar terhadap ibu dan tidak besar efek sampingnya terhadap janin. Contohnya allopurinol, acetaminophen, dan sebagainya. Yang keempat yaitu kategori D. Pada golongan ini terdapat bukti positif resiko pada janin jika digunakan selama kehamilan. Untuk mengatasi situasi ini biasanya dilakukan monitoring secara ketat pada penggunaannya. Contohnya yaitu alprazolam dan amikasin. Nah, yang selanjutnya itu ada kategori X, di mana kategori ini dikontraindikasikan pada ibu hamil karena sangat berbahaya bagi janin. Contohnya atorvastatin dan misoprostol. Pertimbangan utama menggunakan obat khususnya untuk golongan A dan B didasarkan antara keuntungan dan efek samping yang ditimbulkan saat digunakan oleh ibu hamil. Untuk kategori C dan D dianjurkan untuk melalui pertimbangan antara dokter dan apoteker, mengingat manfaat serta efek yang akan diberikan pada janin. Untuk kategori X tidak diperbolehkan sama sekali digunakan di masa kehamilan. Nah, selama kehamilan terjadi perubahan-perubahan fisiologi yang dapat mempengaruhi farmakokinetika obat. Hal ini misalnya pada perubahan volume cairan tubuh yang menyebabkan penurunan kadar puncak obat, terutama pada obat yang terdistribusi di air dengan volume distribusi yang rendah. Nah, contoh obat yang aman digunakan pada masa kehamilan. Yang pertama, untuk pereda nyeri dan demam, dapat digunakan paracetamol. Obat ini termasuk aman untuk ibu hamil, sehingga dapat digunakan ya. Yang kedua, batuk pilek. Obat batuk yang dijual biasanya kombinasi, sehingga hal ini perlu dihindari untuk ibu hamil. Dekongestan merupakan obat yang berfungsi untuk mengatasi hidung tersumbat seperti phenylephrine dan pseudoephedrine. Nah, saat hamil perlu dihindari penggunaan dekongestan atau obat oral, karena ibu hamil membutuhkan obat dapat digunakan berupa sediaan semprot atau spray karena lebih aman pada ibu hamil karena mekanisme kerjanya yang bersifat lokal. Nah, selanjutnya untuk obat batuk pada ibu hamil, lini pertamanya adalah dextromethorphan. Nah, untuk batuk kering dan untuk batuk berdahak biasanya digunakan asetilsistein.
Hindari pula penggunaan sediaan obat batuk yang mengandung alkohol. Selain itu, bisa mengkonsumsi air lemon maupun air madu untuk ibu hamil yang mengalami batuk. Untuk alergi, biasanya ibu hamil menggunakan obat cetirizine yang aman untuk ibu hamil. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah PIO pada ibu menyusui. Ibu yang sedang menyusui dan menggunakan obat-obat dapat memberikan efek yang tidak dikehendaki pada bayi yang ia susui. Pada umumnya, hampir semua obat yang diminum dapat terdeteksi dalam ASI, namun dengan konsentrasi yang umumnya sangat rendah. Nah, konsentrasi obat yang ada pada tubuh ibu merupakan faktor utama yang berperan dalam proses transfer obat ke ASI. Pada umumnya, kadar puncak obat di ASI itu ada sekitar 1-3 jam setelah ibu minum obat. Hal ini dapat menjadi pertimbangan untuk tidak memberikan ASI pada bayi ketika si ibu baru mengkonsumsi obat 1-3 jam. Nah, ASI sendiri dapat diberikan pada bayi setelah si ibu merasa kadar obat dalam tubuhnya sudah berkurang, yaitu ketika kadar konsumsi obat telah digunakan 1-3 jam sebelumnya. Atau melalui pertimbangan pada ibu dapat menyusui bayinya sebelum menggunakan obat yang ia gunakan, yang kita pikir dapat mempengaruhi air susu ibu. Nah, kategori penggunaan obat pada ibu menyusui yaitu L1. Nah, golongan ini paling aman, contohnya ibuprofen dan loratadin. Yang kedua L2, golongan juga aman, contohnya cetirizine. Yang ketiga L3, contohnya itu aspirin. Dan L4 kemungkinan berbahaya, contohnya chloramphenicol. Dan L5 itu kontraindikasi, contohnya amiodaron. Berikut tips untuk ibu hamil yang menggunakan obat. Yang pertama, ibu hamil harus cermat dan selektif dalam memilih obat. Nah, yang kedua, berkonsultasilah dengan tenaga kesehatan, baik dokter maupun apoteker. Yang ketiga, semaksimal mungkin hindari penggunaan obat dalam jangka waktu yang lama dan pertimbangkan terhadap bayi yang ia kandung. Yang keempat, jika terpaksa membeli obat yang dijual bebas, pilihlah obat yang mencantumkan keterangan aman untuk ibu hamil dan pastikan memperoleh informasi mengenai obat langsung dari apoteker penanggung jawab apotik. Nah, untuk ibu menyusui sendiri berikut tipsnya ya untuk pemilihan penggunaan obat yang aman. Yang pertama, berkonsultasilah dengan dokter dan jelaskan kondisi ibu yang sedang menyusui. Yang kedua, jika memang harus mengkonsumsi obat, mintalah dosis yang serendah mungkin dan gunakan dalam waktu yang singkat yang sebisanya. Nah, yang ketiga, jika terpaksa membeli obat yang dijual bebas, pilihlah obat yang mencantumkan keterangan aman untuk ibu menyusui. Dan pastikan informasi yang Anda terima lengkap langsung dari apoteker penanggung jawab apotik tempat Anda membeli obat. Yang keempat, aturlah waktu minum obat, misalnya setelah menyusui atau pada saat si kecil tidur untuk waktu yang agak lama. Hal ini dapat mengurangi resiko masuknya pengaruh obat ke dalam ASI yang akan dikonsumsi bayi. Yang keempat, perhatikan gejala-gejala yang tampak. Apakah si kecil jadi rewel atau timbul alergi seperti ruam dan bercak biru. Bila muncul salah satu gejala, segera beritahu dokter, termasuk jenis obat yang Anda konsumsi. Nah, oleh karena itu, pemilihan obat pada ibu hamil dan ibu menyusui sangat penting untuk diperhatikan karena akan berdampak pada bayi dan janin. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.